Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Dr. Budi Nurwidianti yang sudah datang. Terima kasih atas kehadirannya sebagai mentor dan juga pengawas Sangka. Di sini saya akan menampilkan seminar tentang laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Puskesmas Sangka dengan judul Edukasi Eliflet untuk Pemeriksaan Kolesterol dan Gula Darah Puasa di Puskesmas Sangka. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Andi Dernawati, formasi Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil. Saya tanggalnya 18 April 1998, status sudah menikah, pendidikan D3 Analis Kesehatan. Latar belakang, beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam tahap preanalitik yaitu kurangnya pemahaman pasien mengenai syarat-syarat sebelum pengambilan sampel darah. Berdasarkan data hasil pemeriksaan laboratorium tahun 2024, jumlah pasien yang melakukan kesalahan puasa lebih dari 12 jam sebanyak 30%, atau sekitar 432 pasien dari jumlah pasien yang melakukan pemeriksaan dengan puasa. Berdasarkan permasalahan di atas, perlu adanya edukasi eliflet untuk pemeriksaan kolesterol dan gula darah puasa di Puskesmas Sangka. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kualitas hasil yang akurat dan sesuai dengan kondisi pasien. Maksud dan tujuan dari orientasi kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Kota Surakarta yaitu untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatan dan pencapaian visi misi organisasi. Tujuannya yaitu untuk yang pertama adalah tugas dan memahami tugas dan fungsi ASN. Yang kedua adalah nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Yang ketiga adalah memahami nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang keempat adalah penyedia informasi kepada P3 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Waktu dan tempatnya tanggal 16 Mei adalah pembukaan, tanggal 17 sampai dengan 28 Mei adalah pembelajaran mandiri melalui LMS Solowasis, 2 sampai 3 Juni evaluasi akademik melalui LMS Solowasis, 4 sampai dengan 5 Juni remedi, 4 sampai 18 Juni orientasi di tempat kerja, 19 sampai 20 adalah seminar hasil laporan. Pelaksanaan orientasi berada di Puskesmas Sangka. Visi dan misi pemerintah Kota Surakarta, mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi pemerintah Kota Surakarta adalah yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. 2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni, dan budaya. 5. Mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang terakhir, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan masyarakat yang saling menghormati. Manajemen P3K yang pertama, manajemen kepegawaian P3K yang dilakukan berdasarkan sistem merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Yang kedua adalah penilaian kinerja P3K dilakukan dengan tujuan menjamin objektivitas prestasi kerja. Penilaian kinerja P3K dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Yang ketiga, disiplin P3K untuk terjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas P3K dalam memenuhi disiplin P3K. Profil Dinas Kesehatan Kota Surakarta yang pertama, Dinas Kesehatan Kota Surakarta merupakan unsur pelaksana urusan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Visi dan misi Dinas Kesehatan Surakarta adalah
visi mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan kerja ikhlas dan memberikan pelayanan prima. Visinya adalah memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundang-undangan yang berlaku, keterbukaan, informasi, dan kejelasan. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM aparatur secara periodik dan berkelanjutan. Tiga, mengembangkan sarana dan prasarana serta memutakhirkan teknologi informasi. Program strategi dari Dinas Kesehatan Kota Surakarta adalah yang pertama, peningkatan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan, pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan. Tiga, pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga sesuai standar. Yang empat adalah peningkatan kualitas sediaan farmasi, pembekalan kesehatan, dan makanan minuman. Yang kelima, menciptakan paradigma sehat di masyarakat. Terakhir adalah meningkatkan pola hidup dan masyarakat sehat. Profil dari Puskesmas Sangkrah yang pertama. Profil Puskesmas Sangkrah. Puskesmas Sangkrah merupakan salah satu puskesmas induk di Kecamatan Pasar Kliwon yang berada di wilayah Kelurahan Sangkrah. Puskesmas Sangkrah ditetapkan menjadi puskesmas rawat jalan yang berdasarkan surat keputusan Wali Kota Surakarta nomor 440/43.8 tahun 2018 tentang izin operasional Puskesmas Sangkrah. Puskesmas Sangkrah berbatasan dengan sebelah utara Kelurahan Gandean Kecamatan Jebres, sebelah timur dengan Kabupaten Sukoharjo, sebelah selatan dengan wilayah kerja Puskesmas Kejahan, dan sebelah barat dengan Kelurahan Kampung Baru, Kauman, Pasar Kliwon, dan Joyosuran. Visi dan misi Puskesmas Sangkrah. Visi terwujudnya puskesmas sebagai pusat layanan kesehatan yang bermutu serta memberdayakan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. Misi menyelenggarakan puskesmas sebagai pusat layanan yang bermutu, meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Tiga, meningkatkan peran serta masyarakat jejaring, swasta, dan lintas sektoral dalam upaya kesehatan. Tujuan dari Puskesmas Sangkrah yang pertama, memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat. Dua, mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu. Tiga, hidup dalam lingkungan yang bersih dan sehat. Tupoksi P3K di Satuan Unit Kerja dalam hal ini adalah fungsi Pranata Laboratorium Kesehatan yang terampil. Yang pertama adalah mengambil spesimen sampel dengan tindakan sederhana, mempersiapkan rujukan pengiriman spesimen sampel, mempersiapkan peralatan untuk pemeriksaan sampel, membuat dan mewarnai sediaan, melakukan penanganan dan pengelolaan spesimen sampel secara khusus, melakukan pemeriksaan secara makroskopik atau organoleptik, melakukan pemeriksaan sediaan sederhana secara mikroskopik, melakukan pemeriksaan spesimen sampel dengan metode cepat, melakukan pemeriksaan kualitatif secara aglutinasi, menghitung hasil pemeriksaan manual. Rencana dan hasil kerja P3K. Identifikasi isunya. Yang pertama, kurangnya pemahaman pasien mengenai syarat puasa untuk pemeriksaan kolesterol dan gula darah puasa. Yang kedua, kurangnya pemahaman pasien mengenai waktu tunggu pemeriksaan laboratorium. Isu yang diangkat adalah belum optimalnya pengetahuan pasien mengenai syarat puasa sebelum melakukan pemeriksaan laboratorium, terutama pada pemeriksaan kolesterol dan gula darah puasa di laboratorium Puskesmas Sangkrah. Gagasan yang diangkat adalah meningkatnya pengetahuan pasien mengenai syarat puasa sebelum melakukan pemeriksaan laboratorium, terutama pada pemeriksaan kolesterol dan gula darah puasa. Rencananya yang pertama adalah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pimpinan. Tahapan kegiatannya adalah menyampaikan kepada mentor mengenai permasalahan yang ada di laboratorium. Output atau hasilnya adalah kurang mendapatkan permasalahan kurangnya pemahaman pasien mengenai persiapan sebelum pemeriksaan laboratorium. Yang kedua, berkonsultasi dengan PJ Cluster mengenai persiapan pasien sebelum melakukan pemeriksaan laboratorium. Tahapan outputnya menyusun leaflet mengenai syarat sebelum pemeriksaan laboratorium. Outputnya terbentuk leaflet mengenai syarat puasa sebelum melakukan pemeriksaan laboratorium. Yang ketiga adalah sosialisasi leaflet. Sosialisasi leaflet ini disosialisasikan kepada seluruh karyawan di Puskesmas Sangkrah. Outputnya adalah karyawan memahami leaflet mengenai syarat puasa sebelum melakukan pemeriksaan laboratorium. Yang keempat adalah pelaksanaan leaflet.
Petugas pemeriksa melakukan edukasi leaflet kepada pasien sebelum melakukan pemeriksaan laboratorium. Output atau hasilnya adalah pasien sudah dapat mengakses mengenai syarat puasa sebelum melakukan pemeriksaan laboratorium. Yang kelima adalah monitoring pemanfaatan leaflet. Sebelum dilakukan pengambilan sampel darah, pasien dikonfirmasi apakah sudah disosialisasi mengenai leaflet atau belum. Output atau hasilnya, pasien sudah mengakses leaflet mengenai syarat sebelum melakukan pemeriksaan laboratorium. Evaluasi pemanfaatan leaflet yang pertama, melakukan evaluasi peningkatan jumlah pasien yang sudah memahami syarat sebelum melakukan pemeriksaan laboratorium. Outputnya adalah peningkatan jumlah pasien yang sudah memahami syarat puasa sebelum melakukan pemeriksaan laboratorium. Ini adalah contoh leaflet yang sudah dibuat. Nanti pasien scan barcode ini, kemudian nanti ada dari hasil barcode-nya itu muncul ini. Jadi ada syaratnya, tidak boleh puasanya itu sekitar 10-12 jam, terus boleh minum air putih, tidak boleh puasa lebih dari 14 jam, dan tidak boleh mengkonsumsi obat-obatan. Karena ini akan nanti mempengaruhi hasil. Kalau misalnya mengkonsumsi obat pun, pasien diharuskan menyampaikan kepada petugas apa saja yang harus apa saja obat yang dikonsumsi. Terus ini juga ada alasan kenapa tidak boleh berpuasa lebih dari 14 jam, karena nanti resiko hasilnya tidak akurat. Terus hipoglikemi untuk pasien-pasien yang DM dan juga standarnya adalah puasa 10-12 jam. Ini adalah bukti hasil pencatatan pasien GMC yang puasanya itu lebih dari 12 jam. Terus ini rencana kerja menengahnya pada tanggal 5 Juni berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pimpinan terkait permasalahan yang ada di laboratorium. Output atau hasilnya didapatkan permasalahan yaitu kurangnya pemahaman pasien mengenai persyaratan puasa sebelum melakukan pemeriksaan laboratorium. 9 Juni berkonsultasi dengan PJ Cluster mengenai persiapan pasien sebelum melakukan pemeriksaan laboratorium. Output atau hasilnya adalah terbentuk leaflet. 16 Juni sosialisasi leaflet kepada seluruh karyawan di Puskesmas Sangkrah. Output atau hasilnya, karyawan memahami leaflet mengenai syarat puasa sebelum melakukan pemeriksaan laboratorium. Bulan Juni sampai dengan Agustus adalah petugas pemeriksa melakukan edukasi kepada pasien sebelum pasien melakukan pemeriksaan laboratorium. Outputnya adalah pasien sudah bisa mengakses mengenai leaflet mengenai syarat pemeriksaan laboratorium. Bulan Juni sampai September dilakukan monitoring setiap akhir bulan oleh petugas laboratorium. Outputnya dilakukan evaluasi dan pencatatan untuk tindak lanjut hasil monitoring bulan berikutnya. September adalah melakukan evaluasi peningkatan jumlah pasien yang sudah memahami syarat puasa sebelum melakukan pemeriksaan laboratorium. Outputnya adalah peningkatan jumlah pasien yang sudah memahami syarat puasa sebelum melakukan pemeriksaan laboratorium. Kesimpulannya adalah tahapan preanalitik ini dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan laboratorium. Salah satu tahapan preanalitik yaitu kurangnya pemahaman pasien yang mengenai syarat-syarat sebelum pengambilan sampel darah. Setelah pembuatan edukasi leaflet ini dapat meningkatkan pemahaman pasien mengenai syarat sebelum melakukan pemeriksaan laboratorium, terutama untuk pemeriksaan kolesterol dan gula darah. Sarannya adalah diharapkan sosialisasi mengenai syarat puasa sebelum pemeriksaan laboratorium ini tidak hanya dilakukan di ruang pemeriksaan, tetapi dapat dilakukan di luar gedung pelayanan seperti di posyandu, posbindu atau kegiatan lain, sehingga diharapkan meningkatkan pemahaman pasien mengenai pentingnya syarat puasa sebelum melakukan pemeriksaan agar hasil yang diterima sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Sekian presentasi dari saya. Mungkin ada masukan dari Bu Hidayati. Terima kasih Mbak Anggit. Terima kasih Mbak Anggit yang sudah memaparkan hasil orientasinya selama praktek di puskesmasnya itu berarti 2 minggu. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih sudah mampu mengidentifikasi isu mengidentifikasi isu permasalahan yang ada di Puskesmas Sangkrah gitu. Jadi ada beberapa isu yang sudah teridentifikasi. Kemudian dari identifikasi isu yang didapatkan itu ada yang ditindaklanjuti, ditindaklanjuti. Tentunya
bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang kita berikan kepada pasien, terutama kalau di laborat adalah menginginkan hasil pemeriksaan lab itu akurat sesuai dengan kondisi pasien. Jadi tidak bias ya, tidak bias karena tadi ada puasa yang salah atau minum obat yang seharusnya tidak diminum sehingga akan mempengaruhi keakuratan hasil pemeriksaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini tadi saya baca di depan terkait dengan maksud dan tujuan ya. Maksud dan tujuan peserta atau Mbak Anggit ini di dalam melaksanakan orientasi, judulnya itu adalah pengenalan nilai dan etika ya. Tadi sudah memahami tentang pemerintah Kota Surakarta, kemudian sampai ke Dinas Kesehatan, sampai dengan ke Puskesmas. Tetapi di dalam tujuan, di dalam maksud dan tujuan ini adalah peserta itu memahami atau memiliki pengetahuan tentang sikap, perilaku, nilai dan etika ya, nilai dan etika instansi pemerintah Kota Surakarta. Nah, di dalam nilai instansi itu akan ada berakhlak ya. Nah, ini saya belum melihat di dalam laporan paparannya itu berakhlaknya itu apa saja. Jadi apa yang sudah dipahami oleh ASN ini di dalam nilai-nilai berakhlak itu apa saja, itu belum muncul. Nanti saya tanya saja apakah ada laporan lain yang dibuat untuk menjelaskan pemahaman kita soal nilai-nilai berakhlak ini, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian bisa tidak bahwa di dalam melaksanakan orientasi tadi menyusun rencana kegiatan, kemudian ada timeline untuk pelaksanaannya, itu dikaitkan juga dengan nilai-nilai dasar ini tadi. Jadi misalnya kayak menyusun rencana, kemudian tadi melakukan pemeriksaan, kemudian nanti memonitor hasilnya, itu masuk atau sesuai dengan nilai dasar ASN yang mana gitu ya. Mana itu. Jadi karena tidak ada penjelasan berakhlak itu apa saja yang harus dilakukan di situ. Jadi kan kita jadi tidak bisa menilai rencana kegiatan yang sudah disusun itu tadi mendukung visi dan misi. Nah, kemudian sesuai dengan nilai dasar ASN yang mana dari berakhlak. Jadi nanti kalau saya ditambahkan, kemudian ada penjelasan juga soal ASN berakhlak ini, atau apakah ada laporan lain yang akan menjelaskan pemahaman peserta P3K ini soal nilai dasar ASN yang berakhlak ini, gitu ya. Jadi masuk di dalam laporan, ini bisa kita baca juga karena dokumen ini punya maksud dan tujuan agar peserta memahami nilai-nilai dasar ASN berakhlak itu. Gitu. Tapi di dalam penjelasannya belum memasukkan berakhlak itu ada di penjelasan di bab berapa. Gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya memang ini tadi satu isu yang diangkat ya Mbak Anggit, mungkin nanti bisa dikembangkan juga, artinya isu-isu yang lain itu juga secara bertahap kita akan coba untuk kita carikan rencana tindak lanjut seperti apa ya, terutama nanti memanfaatkan teknologi ya, jadi yang masih manual seperti itu. Nah, kalau kita bisa memanfaatkan teknologi itu kan akan mengefisienkan waktu kita, tenaga kita itu untuk menyelesaikan laporan-laporan itu. Kemudian untuk isu yang satu ini tadi kan harus melalui e-leaflet ya, e-leaflet. Nah, ini nanti mungkin perlu dibuat rencana juga untuk pasien yang tidak memiliki HP. Kalau e-leaflet kan harus diakses dengan HP gitu. Sementara yang tidak memiliki HP nanti mau seperti apa gitu ya, karena tentunya baik pasien yang memiliki HP maupun tidak memiliki HP itu harus mendapatkan edukasi yang sama tentang tadi syarat pemeriksaan untuk mendapatkan hasil lab yang akurat gitu ya. Itu kemudian nanti
alternatif atau pilihannya itu apa untuk pasien yang tidak memiliki HPV. Kemudian yang berikutnya, saya pengen menu atau leafletnya ini di pertama kali itu memunculkan penasaran pasien untuk membaca berikutnya gitu. Jadi misalnya ini kan syarat pemeriksaan kolesterol dan gula darah puasa gitu ya. Oh syaratnya gue. Kadang kita nggak pengaruhnya apa sih? Kalau aku nggak memenuhi syarat itu efeknya buat aku apa? Itu kan nggak muncul di depan gitu. Nah bisa tidak nanti di syarat pemeriksaan itu kayak apa ya? Sebuah pertanyaan yang menimbulkan keinginan pasien yang membuka ID leaflet itu untuk membaca di bawahnya. Misalnya contohnya Anda ingin hasil pemeriksaan lab yang akurat. Nah, jadi kan kayak kita itu, oh saya ingin hasil labku akurat nih, makanya harus baca di belakang. Jadi yang syarat pemeriksaan itu coba diganti pertanyaan. Anda ingin hasil pemeriksaan lab Anda akurat? Nah, kalau iya nanti berarti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi tujuan kenapa saya harus memenuhi syarat itu dimunculkan dulu sehingga pasien itu oh ternyata hasil aku pengen akurat aku harus baca di bawahnya itu aku harus ngapain, nggak boleh ngapain gitu. Jadi biar yang pertama itu kayak apa ya, nendang dulu yang mendorong pasien itu nanti pengen membaca di bawah. Jadi kan kalau syarat pemeriksaan itu ini tapi kan kenapa sih harus memenuhi syarat itu kan belum mengulik rasa penasaran pasien untuk membaca persyaratan di bawahnya. Apalagi kan rigid ya ada beberapa. Itu kan sudah tadi nanti itu misalnya kalau tidak coba Mas, tidak berikut alasan kenapa tidak disarankan. Iya. Nah itu juga berupa pertanyaan dulu. Berikut alasan kenapa tidak disarankan berpuasa lebih dari 4 jam. Nah itu juga coba dibuat dulu narasinya itu di depan itu dan mendorong pasien nanti untuk membaca di bawahnya. Misalnya tadi kan sudah ya, Anda ingin hasilnya akurat, terus harus melaksanakan ini. Kalau Anda tidak melaksanakan syarat, nanti ini. Jadi ya dibuat besar gitu judulnya, sing membuat penasaran peserta atau yang membuka leaflet ini pengen membaca gitu. Itu deh, itu mungkin tambahin satu saja yang di bawah sudah hanya tadi headline-nya itu dibuat pertanyaan atau apa sing kita itu jadi penasaran pengen membaca gitu. Mungkin itu Mbak Anggit yang tadi saya mohon apakah ada laporan yang menjelaskan nilai etika, nilai-nilai berakhlak itu ada di laporan yang mana, atau kalau enggak ya nanti ditambahkan di sini. Kemudian bisa tidak dari rencana kegiatan yang sudah dilakukan itu selain tadi mendukung visi misi juga sesuai dengan tata nilai yang mana, nilai etika yang mana. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Nurul. Kalau untuk yang laporan sesuai yang berakhlaknya itu belum ada di laporannya ini, nanti bisa saya tambahkan ya Dok ya. Terus kalau tadi rencana kegiatan itu ditambahkan juga sesuai dengan nilai yang mana. Itu ditambahkan di laporan? Iya. Jadi tadi di visi misi itu kan sudah kontribusi terhadap visi misi, kemudian ada sesuai dengan tata nilai yang mana atau apa sih tadi istilahnya? Nilai etika ya, nilai dasar ASN yang mana? Berarti nanti ditambahkan di bawahnya sini. Terima kasih untuk masukannya Dr. Didi Nurjayati. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.